Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Nova. Di video kali ini gua mau ngebahas packing ala gue nih guys. Nah, jadi rencana gue itu bulan depan pengen jalan ke Jawa lagi nih guys. Yang memakan waktu hampir 1 minggu atau bahkan 1 minggu. Ya di bulan awal-awal bulan September lah gue pengen jalan lagi gitu. Makanya sekarang gue mau kasih tahu kalian packingnya kayak gimana sih, setup kayak gimana sih yang gue taruh di si Tato nih, karena rencana gue mau bawa si Tato. Oke, sebelum video ini mulai, gue mau doain kalian selalu sehat, semoga rezekinya lancar dan kalian dilindungi dari segala mara bahaya. Oke, kita let's go aja yuk. Nah oke nih guys, ini adalah setup Tato nih yang bakalan gua ajak jalan untuk bentang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sebenarnya ini settingan default gua kalau misalkan waktu itu gua jalan ke Jogja dan Dieng sama istri gua guys. Tapi kali ini gua jalan sendiri. Nah, karena gue pakai box juga, jadi semua barang-barang tuh bisa masuk ke dalam box tuh dengan rapi ya guys. Oke, kita bahas dulu dari depan kali ya. Oke, let's go. Nah, di depan ini, kenapa gue nggak pakai tas coat tunnel atau tas yang kayak ada di bagian sini gitu guys? Karena emang gue punya tas ini tuh tas mereknya dari Life Behind Bars. Gini, sebenarnya ini tas sepeda sih, tas anak sepeda, cuman ini anti air tuh. Kalian bisa lihat ini baliknya itu, ini benar-benar kayak jas hujan gitu bahannya guys. Jadi ini benar-benar anti air lah gitu. Dan ini sebenarnya gue taruh di sini peruntukannya adalah untuk kayak handphone, terus dompet, terus kabel casan gitu. Karena sini kan gue juga udah pakai casan ya guys. Casan sebenarnya kan PCX ada casannya di dalam glove box ini kan. Cuman udah gue pasang lagi. Di sini ada casan merek Rocker nih guys, dengan holder di sini Motowolf. Jadi holder sama casan tuh dekat gitu. Jadi nggak perlu ada kabel-kabel menjulang yang panjang banget kayak gitu sih guys. Nah, balik lagi ke sini. Di dalam sini itu kenapa gua pakai tas ini? Karena selain anti air pun juga locknya tuh enak banget nih guys. Jadi ini kan magnet ya guys. Jadi tinggal geser kayak gini, itu langsung kebuka. Jadi kalau tinggal nutup, dia tinggal tek kayak gitu. Ini simple banget sih. Ya mungkin kadang gue juga di sini naro tisu nih di bagian kompartemen depan sini nih. Ini tuh ada tisu dan biasanya gue taruh tolak angin nih guys di depan sini. Jadi biar tuh kayak gitu tuh guys. Jadi ketika kayak plug gitu. Simple banget, kacau. Nah gimana nih bang, nanti kalau misalkan lagi pas isi bensin, ini tasnya repot nggak gitu? Sebenarnya nggak repot-repot banget ya guys, tinggal angkat kayak gini, itu sebenarnya bisa langsung isi bensin gitu. Mungkin kalau Scott Tunnel itu mesti kalian angkat terus kalian pindahin dulu nih ke jok sini gitu kan, kayak dicopot terus pindahin dulu gitu. Kalau gue waktu itu pernah pakai setup kayak gini juga waktu saat gue ke Dieng, ke Jogja waktu itu menurut gue nggak repot sih guys, dan feel naiknya pun juga nggak ada masalah gitu, karena ini kan pijakan kaki ada di sini, jadi ya bener-bener nggak ngeganggu gue gitu guys. Makanya gue selalu pakai setup tas di sini kayak gitu. Nah oke, selanjutnya kenapa sih bang kok lu nggak pakai ngikat aja di belakang gitu kayak biasa anak-anak yang touring gitu ya, diikat-ikat sini? Sebenarnya menurut gue tadinya kan sempat ngikat juga gitu guys, cuman ada di base plate belakang gitu nih. Gue kasih fotonya dulu tuh settingan motor si Tato ini pada saat touring tuh kayak gini guys. Nah ini kenapa gue nggak mau ngikat lagi, karena ya menurut gue box itu jauh lebih nyaman banget guys, jauh lebih praktis banget gitu, dari maksudnya dari segi liternya, kapasitasnya, terus juga secara microlock secara locking sistemnya. Maksud gua ini adalah mempermudah kalian banget ketika kalian itu jalan jauh gitu guys. Box ini dulu gua tipikal orang yang emang nggak suka pakai box, tapi
setelah gue mengetahui kepraktisannya, terus juga kapasitasnya, gue jadi kayak wah enak banget sih pakai jok. Mohon maaf ya guys ya, ada suara ayam di bagian sana karena emang banyak ayam di sini. Oke, sebelum lanjut kita ke box, kita bedah dulu kali ya. Bedah dulu apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam bagasi ini. Kan sebenarnya PCX 150 Hybrid ini secara bagasi dia nggak sama kayak PCX yang lain nih guys gitu. Makanya kita coba lihat ada apa aja di dalam bagasi si PCX ini. Nah, oke nih guys. Jadi di dalam bagasi ini sebenarnya bagasi ini kan tidak seluas bagasi PCX yang biasa ya guys ya. Di sini itu emang ada baterai hybridnya gitu. Jadi ya mau gimana, cuman punya kapasitas di sini gitu. Gua nggak tahu pasti kapasitasnya berapa, tapi ya sudah kita manfaatkan kapasitas ini gitu. Nah, ini sebenarnya di sini gua kadang emang sedia atau bawa jaga-jaga bawa kompor portable gitu dengan piring-piringnya sekalian. Coba kita bongkar dulu ya guys ya. Terus di sini gue nih ada apa sih, manset gitu guys, manset. Jadi kalau buat nanti sampai di destinasi gue kayak males pakai jaket ya pakai manset aja gitu. Terus balaklava itu gue bawa cadangan juga. Sebenarnya balaklava gue ada 2, tapi gue bawa cadangan lagi gitu. Sarung tangan juga gue bawa cadangan, atau nanti basah atau gimana gitu kan. Ada headset. Ya ini sebenarnya kalau di bagasi itu gue pasangin semua, gue taruh itu adalah baju gue selama perjalanan gitu guys. Karena apa? Baju itu kan berat banget gitu ya. Maksudnya supaya baju itu ada di posisi senternya si motor gitu. Jadi ketika kita jalan jauh itu atau nanjak-nanjak, nanti kita nggak ngerasa tuh motor keberatan di belakang gitu guys. Jadi kita taruh baju atau yang berat-berat seperti kompor kayak gini itu di bagasi gitu supaya center of gravity-nya tetap enak banget gitu. Ini nggak lupa juga bawa kanebo dari Astro. Kanebo jadi ya buat ngelap-ngelap nantilah. Nah di sini juga gua bawa nih microfiber biar tetap kempling si tato. Tapi kadang gue juga bawa skincare motor sih, kayak wax kayak gitu sih guys, biar kempling aja gitu. Biar di foto ajib. Nah, jadi paling ya setup gue untuk di bawah ini ya kayak gini gitu guys. Jadi ya udah dimasukin semua. Terus itu yang tas di depan tuh gue ikat di sini tuh gitu sih guys. Nah sini pokoknya maksimalkan semuanya. Gua akan taruh di sini semua guys. Gua maksimalin baju-baju gua selama perjalanan. Terus juga ada kompor kompor portable berserta piringnya, dan juga ada lap bermikrofiber. Oke, nih kita udah tutup, aman. Gitu guys. Asik kan? Oke, kita bongkar si boxnya. Oke, lanjut. Jadi ini box sebenarnya gue pakai box Givi E43 NTL gitu. Dan ini yang biasa ya guys, bukan yang adventure gitu. Jadinya biasanya kan di sini ada mata-matanya nih, ada pin-pinannya gitu. Nah ini gue nggak ada guys gitu. Jadi makanya ketika gue mau naruh barang di atas nih, kayak ini gue taruh sebenarnya ini jas hujan sih guys. Ini tuh gue taruh jas hujan di atas supaya apa? Kenapa jas hujan gak gue taruh di bawah sini? Karena jas hujan itu kan fast moving gitu ya guys. Jadi fast moving ketika misalnya ketika hujan itu gue gampang banget ngambilnya. Ini ada jas hujan dan ini juga ada sendal gitu. Ketika nanti gue ganti jas hujan, sepatu gue masukin sini, dan jaket-jaket gue masukin di sini. Nah ini semuanya anti air guys. Dan ikatannya ini biasa pakai hebe, tali hebe. Enak banget nih, soalnya karet gitu. Kenceng banget sih ini. Nah sebenarnya guys, kalau untuk di boxnya sendiri itu gua sebenarnya khususin untuk tempat-tempat elektronik gua gitu guys. Kenapa gua malah nempatin elektronik gua di belakang? Itu karena gua kan akan ngevlog di jalan juga, dan itu gua butuh fast moving gitu. Dibandingkan gua harus taruh bawah, karena dan alasan lain pun juga namanya elektronik kan ada baterai ya guys ya. Jadi lebih bahaya lah ketika ditaruh di bawah dibandingkan ditaruh di sini gitu. Dan sebenarnya dalamnya ini pun juga udah gue kasih karpet mie juga supaya empuk gitu ketika ada gajlukan itu. Oke, kita buka dulu ya. Nah,
Nih guys, si boxnya udah gue buka. Coba kita lihat satu-satu ke dalam. Ada apaan aja sih di box ini nih, gitu. Nah, yang pertama nih ya, kita dari sini dulu nih. Nah, ini sebenarnya pouch isinya adalah semua kompartemennya GoPro ini guys. Jadi ada baterai, ada casing waterproof, terus juga ada chargeran, ada mounting, terus juga ada chargerannya juga gitu guys. Ini gue taruh di sini gitu. Oke, kita lanjut. Nih ada tempat kacamata nih, kacamata ya, kacamata sunglasses gitu. Tisu basah ini penting banget sih guys. Jadi kan kalau kita jalan jauh tuh pasti debu banyak banget gak sih? Kayak, waduh, ini wajib banget dan ini harus fast moving gitu, supaya ngambilnya gampang gitu guys. Terus juga ini ada alat mandi sebenarnya, tapi ketika gue itu tipikal yang menyatukan semua alat mandi dengan cuci muka, jadinya gue taruh di sini nih guys. Jadi gue taruh di box supaya gue juga fast moving ketika di rest area pengen cuci muka, pengen sikat gigi, atau bahkan pengen mandi di rest area, ya gue pakai sekalian langsung ambil ini gitu. Nah, ini juga ada masker. Ini kalau misalnya meskipun gue pakai balaclava, cuma kan kadang kalau misalkan ya udah sampai destinasi ya deket-deket aja enakan pakai masker gak sih gitu. Terus juga apa namanya, ini gue bawa neck holdernya GoPro dari Telesin ini karena gue kan lagi mau coba nih kali ini nge-shoot di jalan pakai mounting yang ada di helm gitu. Tapi nanti kalau emang nggak asik, coba kita balikin lagi ke mode awal gue. Idi, sedep. Ini speaker aktif, speaker Bluetooth, ini nggak lupa nih. Karena kalau di penginapan atau di mungkin kita ngecamp gitu, atau gue ngecamp, itu kayak ya biar nggak sepi aja sih, bisa dengerin lagu. Ini juga ada sajadah kecil supaya nanti kalau misalkan sholat di rest area tuh gampang gitu ya, nggak yang apa namanya, biar ada alasnya atau sholat di mana aja, jadinya nggak ada masalah gitu. Apalagi buat sholat Jumat nih, kalau sholat Jumat dapat di luar kan ya kadang nggak ada sejadahnya, jadi kita buat sejadah gitu guys. Nah ini dia nih, ini kecil tapi berguna banget nih. Ketika kalian di tempat makan pengen makan, ya pasti pengen makan dong, so pengen dagang. Jadi kalian bawa apa, kalau gue ini selalu bawa sendok sama garpu gitu, untuk supaya ini buat gue aja gitu. Nah ini kadang gue bawa, kadang enggak nih guys. Jadi ini adalah bangku lipat nih kayak gini bangkunya. Nah ini sebenarnya harusnya kalau gue bawa ketika gue mau apa ya, mau camping ya, harusnya motocamp gitu. Cuman kadang gue bawa kalau kayak ngebayang, coba kali ya duduk di samping gitu, duduk di pinggir gitu segala macem, atau emang gak ada tempat duduk ya ini penolong gitu. Tapi nggak mungkin nanti setup gue mungkin ya bisa berubah. Ini akan gue taruh duffel bag di buat di jok gitu. Kalau memang gue rajin. Jadi kalau gue rajin nanti gue akan tambahin duffel bag di sini, tapi kalau nggak rajin ya udah kita taruh di sini aja, dan ini udah mumpuni banget. Dan ini ada sarung tangan lagi, gue jaga-jaga aja gitu. Nah ini yang di bawah ini, tas ini sebenarnya ini emang nggak perlu banget sih, sebenarnya nggak perlu banget. Cuma karena gue mau pergi seminggu dengan pasti gue mau sekalian backup data, gue mau sekalian ngedit tipis-tipis untuk buat kalian tonton perjalanan gue. Nah ini makanya gue bawa laptop nih guys di sini. Gue bawa laptop gue taruh di bawah. Dan tadi gue udah bilang sama kalian itu ada apa ya? Ada carpet me-nya nih. Jadi udah gue kasih carpet me supaya laptopnya juga ketika gubrak-gubrak tuh nggak keras banget gitu loh guys, alias empuk gitu. Nah mungkin kayak gitu guys, secara gue packing dari depan, tengah, kompartemen tengah sampai ke belakang ke dalam box ini itu kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin secara apa yang gue bawa ini belum proper banget, belum yang perintilan kecil-kecilnya itu juga belum banyak banget. Nah itu bakalan yang jadi evaluasi gue ketika nanti perjalanan selanjutnya, apa ya yang kurang dari perjalanan ini yang nggak gue bawa, atau yang bahkan harus perlu gue bawa tuh apa gitu. Jadi itu bakalan jadi evaluasi gue untuk perjalanan ke depan. Kayak gitu sih guys. Semoga ya ini bisa menjadi referensi kalian ya. Kalau gue sih lebih prefer pakai box,
terus di tengah diisi sampai semaksimalnya, sama di depan dikasih tas untuk yang lebih fast moving atau untuk gadget-gadget pribadi kalian gitu. Gadget di luar kamera ya, maksud gue ya, di luar untuk dokumentasi gitu, kayak handphone, dompet, ini taruhnya di sini kayak gitu guys. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mungkin masih banyak yang kurang dari apa yang tadi gue udah jelasin, apa yang gue bawa mungkin banyak yang kurang. Oke, semoga video kali ini menginformasi kalian, informasi berguna, dan menghibur kalian juga, dan serta ini bisa menjadikan referensi kalian ketika kalian mau touring ke Jawa, apalagi waktunya 1 minggu gitu guys. Oke. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan gua Noval pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.